Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmatnya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas atau mengulas kembali sejarah Nabi SAW, yang mana apabila seorang muslim mempelajari sejarah Nabi SAW, semoga dengan mempelajari sejarah Nabi SAW maka bertambah keimanan dia terhadap Nabi SAW dan kecintaan dia terhadap Nabi SAW. Adapun pembahasan kali ini yaitu berkaitan dengan terjadinya perang Badar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya perang Badar adalah peristiwa yang sangat besar. Sampai-sampai peristiwa ini Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Yang artinya, tidaklah kami menurunkan kepada hamba kami Muhammad hari pembeda, yaitu hari di mana dua pasukan saling bertemu. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya perang Badar adalah perang yang sangat berat bagi kaum muslimin, karena perang Badar terjadi di bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat pada tahun kedua Hijriah. Dan perang Badar ini adalah perang yang pertama kali dimenangkan oleh kaum muslimin. Adapun penyebab terjadinya perang Badar ini diantara lain adalah ditindasnya kaum muslimin, dirampasnya harta mereka, harta kaum muslimin. Kemudian mereka juga diusir dari Mekah oleh kaum Quraisy. Maka terjadilah perangan tersebut. Adapun singkat kisahnya, pada suatu hari pada suatu hari sampailah kabar kepada Nabi SAW bahwasanya Abu Sufyan beliau hendak pulang dari Syam menuju Mekah dengan membawa kurang lebih 1000 onta dan membawa harta yang cukup banyak. Ada yang mengatakan kurang lebih 50.000 dinar, dan kafilah dagangnya kurang lebih sekitar 70 pasukan. Maka tatkala Nabi SAW mengetahui hal tersebut, Nabi pun mengutus kaum muslimin untuk pergi ke tempat mereka dan memata-matai mereka. Kemudian tatkala Abu Sufyan mengetahui hal tersebut, bahwasanya kaum muslimin hendak menghadang mereka, maka Abu Sufyan tak tinggal diam. Beliau pun mengutus dan menyewa seorang, yaitu Damdam bin Amr al-Ghifari, untuk pergi menuju Mekah mengabarkan orang-orang yang di sana bahwasanya kafilah dagang Abu Sufyan ini hendak dihadang oleh kaum muslimin. Adapun yang ikut serta di dalam peperangan ini dari kaum muslimin kurang lebih berjumlah 311 orang. Mereka memiliki 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Adapun pasukan dari kafir Quraisy yang keluar pada saat itu yaitu berjumlah kurang lebih 950 orang, 100 pasukan berkuda dan
700 ekor unta. Singkat cerita, ketika hari Jumat selepas ba'da subuh, Nabi SAW sedang menertibkan pasukannya. Tak lama kemudian datanglah perwakilan dari kaum Quraisy dengan gagahnya mengajak duel kaum muslimin. Lalu Nabi SAW mengutus pasukan dari kaum muslimin berjumlah 3 orang, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidillah. Adapun pasukan dari kaum Quraisy yang mengajak duel kaum muslimin, di antaranya ada Utsbah, Syaibah, dan Walid bin Utsbah. Singkat cerita, duel ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian setelah duel tersebut, maka terjadilah peperangan yang cukup dahsyat, yang mana peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Adapun jumlah korban dari kaum muslimin yaitu berjumlah 14 orang. 6 dari mereka yaitu berasal dari kaum muhajirin, dan 8 dari mereka yaitu berasal dari kaum ansor. 6 di antara mereka yaitu berasal dari suku Kharraj, dan 2 di antara mereka berasal dari suku Aus. Adapun jumlah korban kaum kafir Quraisy yaitu berjumlah 70 orang yang mati dan 70 orang yang ditawan. Di antara 70 orang yang mati tersebut, di dalamnya ada 24 pemimpin yang mati. Di antaranya ada Abu Jahal, Rabi'ah, Ibn Syaibah, dan yang lainnya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemenangan peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Adapun pelajaran atau faedah yang bisa kita ambil dari peperangan ini, yang pertama, bahwasanya kaum muslimin mereka hendak merampas harta kaum kafir Quraisy, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang lebih mulia daripada itu, yaitu tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua yaitu Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, yang mana tentunya pendapat Rasulullah ini sempurna, akan tetapi beliau tetap bermusyawarah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya agar peninggal beliau nanti kebiasaan ini tetap dilaksanakan atau tetap dilakukan. Kemudian faedah yang ketiga yaitu keutamaan berjihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Ini membuat para sahabat bangkit dan bersemangat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat yaitu hendaklah seorang muslim senantiasa berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat keadaan genting, terutama di saat keadaan susah. Maka sepantasnya bagi kita kaum muslimin senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, maka Allah akan berikan pertolongan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyana subulana."
orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka berupa jalan-jalan. Demikianlah sejarah singkat Perang Badar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.